Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Widianto dari Prodi D3 Sistem Informasi dengan NIM 23 10 50 10 10. Di pertemuan ke-15 ini, di matkul mata kuliah Matematika Diskrit, saya akan menyampaikan dua studi kasus. Yang pertama, ada studi kasus yaitu mencari minimum spending tree dengan algoritma Solin. Apa sih itu spending tree? Spending tree adalah suatu subgraph dari graf G yang mengandung semua simpul dari G dan merupakan suatu pohon. Dan ini contoh graf G. Spending tree dari graf G. Dan ini contoh spending tree dari graf G, yaitu di atas nih. Apa sih itu spending tree atau pohon rentang minimal? Eh, Apabila G suatu graf berbobot, maka pohon rentang minimal dari graf adalah pohon rentang atau spending tree dengan jumlah bobot terkecil. Algoritma solid. Algoritma solid menentukan pohon merentang minimal dengan cara melakukan penghapusan sisi-sisi atau ruas yang tidak menyebabkan graf menjadi tidak terhubung atau membentuk sirkuit. Penghapusan tersebut dimulai dari sisi-sisi atau ruas yang memiliki bobot terbesar hingga terkecil. Penghapusan dilakukan setelah sebelumnya sisi-sisi atau ruas pada graf diurutkan berdasarkan bobotnya dari besar terkecil. Contoh studi kasus. 1. Perusahaan listrik negara ingin merentangkan kabel listrik untuk menghubungkan lokasi tertentu dengan ketentuan bahwa kabel tersebut harus dipergunakan sependek-pendeknya. Kita asumsikan bahwa satu bobot atau jarak antara lokasi yang dipakai adalah kilometer. Dan karena kabel listrik ini bahannya dengan kualitas yang sangat bagus, maka per meter seharga dengan 1 juta rupiah. Lokasi tersebut digambarkan dengan graf G berbobot sebagai berikut. Penyelesaian. Urutan ruas dari G menurun bobotnya dari besar ke kecil. Bobot 17 yaitu ada di ruas AD dan BC. Bobot 15 ada di AB dan CD. Bobot 10 yang paling terkecil ada di AC dan BD. 2. Lakukan penghapusan ruas berdasarkan urutan yang sudah dilakukan, dengan ketentuan bahwa penghapusan ruas tersebut tidak menyebabkan graf menjadi tidak terhubung atau membentuk sirkuit. Penyelesaian. Bobot 17 AD dan BC. Ruas AD dihapus karena membentuk sirkuit AD, B, dan ACD. Ruas BC juga dihapus karena membentuk sirkuit. Sehingga graf G di atas menjadi sebagai berikut. Bobot 15 AB dan CD. Ruas AB dihapus karena membentuk sirkuit A, B, D, C. Penghapusan ruas membentuk sirkuit sehingga graf G di atas menjadi sebagai berikut. Ruas CD tidak dihapus karena jika dihapus akan terputus. Bobot 10 AC dan BD. Ras AC dan BD tidak dihapus karena graf akan terputus. Maka gambar 3 akan minimum spending tree untuk graf G di atas dengan nilai bobot 10 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 35. 35 km atau 35.000 meter, sedangkan harga 1 per meternya yaitu 1 juta. Maka 35.000 dikali 1 juta sama dengan 35 miliar rupiah. Biaya di atas adalah biaya terkecil untuk membangun jaringan kabel listrik dari graf G di atas dengan MTS-nya, MST-nya.
Studi kasus kedua, yaitu pewarnaan graf pada peta wilayah kota Semarang dengan algoritma Grandi. Apa sih itu graf? Graf digunakan mempresentasikan objek-objek distrik dengan hubungan antara objek-objek tertentu. Contohnya mempresentasikan peta wilayah Semarang. Pewarnaan titik simpul merupakan pemberian warna atau label pada setiap titik sehingga tidak ada dua titik atau simpul yang bertetanggaan memiliki warna yang sama. Pewarnaan sisi atau garis merupakan pemberian warna pada setiap sisi pada graf sehingga sisi yang berhubungan tidak memiliki warna yang sama. Pewarnaan wilayah merupakan pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah yang bersebelahan tidak memiliki warna yang sama. Apa sih itu algoritma Grady? Algoritma Grady adalah sebuah metode yang menyediakan solusi yang sesuai untuk graf besar secara optimal. Berikut adalah data wilayah kecamatan pada kota Semarang dan simbol pada setiap kecamatan. Dan ini adalah petanya, nama kecamatannya, dan simbol-simbolnya. Berdasarkan pada graf dual pada peta kota Semarang, pada gambar 2 di atas dapat dipresentasikan sebagai sebuah graf yang dinitasikan titik dan garis sebagai berikut. Berikut adalah pewarnaan pada gambar. Berikut adalah dual peta dari kota Semarang. Dan ini ada data-data dari setiap kecamatan, simbol, dan derajatnya. Kita mulai pewarnaan. Kita memilih titik yang akan diwarnai yaitu V11 karena memiliki derajat tinggi yaitu 8. 11 yaitu 8. Selanjutnya dipilih warna untuk titik 11 yaitu warna merah. Karena V bertentangan dengan 8, sisi yang belum diwarnai, maka 11 diwarnai merah. Lanjut, masukkan warna merah untuk warna titik V11 keadaan himpunan solusi S atau merah. Menggunakan fungsi objektif yaitu pemeriksaan apakah solusi meliputi warna seluruh titik dengan optimal. Karena tahap ini belum semua titik optimal atau global, maka langkah kembali dengan memilih titik. Selisih titik berdasarkan 6 yaitu titik V3. Orang V3 menggunakan warna kuning karena warna merah tidak bisa digunakan. V3 bertandaan dengan titik V11 himpunan solusi S atau merah kuning. Selanjutnya dipilih V menggunakan warna biru karena V10 bertentangan dengan V11 dan V3 himpunan solusi merah kuning hijau. Seleksi. Seleksi titik derajat 5 yaitu titik V4. Pewarnaan V4 menggunakan dengan hijau karena V4 bertetangga dengan titik V11 himpunan solusi S, yaitu merah kuning hijau. Selanjutnya dipilih V8 menggunakan warna merah karena V8 tidak bertetanggaan dengan V11 himpun. Selanjutnya dipilih titik V15 menggunakan warna kuning
Karena V15 tidak bertetanggaan dengan V3. Seleksi titik berderajat 4 yaitu V1 pewarnaan titik V1 menggunakan warna merah karena titik 4 tidak bertetanggaan dengan V11. Selanjutnya dipilih V2 menggunakan warna hijau karena V2 tidak bertetanggaan dengan V10. Selanjutnya dipilih titik V6 menggunakan warna hijau himpun solusi karena warna titik V9 menggunakan warna biru karena titik V9 bertetanggaan dengan titik yang mempunyai warna merah, hijau, dan kuning. Selanjutnya V12 menggunakan warna kuning himpun solusi S. Selanjutnya pilih V13 dengan menggunakan warna biru. Selanjutnya pilih V14 dengan warna merah. Warna merah mempresentasikan 4 kecamatan yaitu Banyuwangi, Ngalian, Semarang Selatan, dan Semarang Utara. Warna kuning mempresentasikan 6 kecamatan yaitu Genuk, Tembalang, Mijen, Tugu, Gajah Mungkul, dan Semarang Tengah. Warna hijau mempresentasikan 4 kecamatan yaitu Gunung Pati, Candisari, Semarang Barat, dan Candisari. Warna biru mempresentasikan 2 kecamatan yaitu Pendurungan dan Semarang Timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.